Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membangun semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Bangun pemuda pemudi Indonesia, lengan bajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Tingkah laku halus, hai putra negeri. Baik, apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ekosistem? Baik, Ibu akan menjelaskan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen ekosistem terdapat dua macam, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang berperan sebagai medium dan substrat menyertai kehidupan organisme yang tak hidup. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Ada yang bisa menyebutkan apa saja komponen ekosistem dari kedua jenis yang telah Ibu jelaskan tadi? Benar sekali, komponen abiotik contohnya seperti tanah, cahaya, udara, air, kelembapan, suhu, mineral, dan pH. Sedangkan untuk contoh komponen biotik yaitu hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu peristiwa Sumpah Pemuda dan letak geografis. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928. Peristiwa ini merupakan sejarah penting dalam nasional Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat bahwa di bawah kalangan penjajahan Belanda sangat penting adanya persatuan dan kesatuan yang mendorong para pemuda untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Sehingga lahirlah Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 sehingga melahirkan suatu peristiwa yaitu yang disebut peristiwa Sumpah Pemuda. Pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa
para pemuda berdatangan dari penjuru daerah yang ada di Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia sendiri merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain. Indonesia sendiri terletak di antara benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis dikarenakan menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Baiklah, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai Sumpah Pemuda dan silakan simak baik-baik. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung, akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Celebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Baiklah, setelah menyimak video yang telah Ibu tampilkan tadi, silakan untuk menuliskan informasi penting yang dari video tersebut. Selanjutnya, silakan membentuk kelompok masing-masing 3 orang atau 4 orang dalam satu kelompok. Selanjutnya, silakan setiap kelompok untuk mengamati gambar peta kepulauan Indonesia yang akan Ibu tampilkan. Dari situs yang telah Ibu bagikan, silakan per tiap kelompok untuk menuliskan pokok pikiran dan informasi penting
yang ditemui dari setiap paragrafnya. Untuk setiap kelompok membacakan kesimpulan yang diperoleh dari paragraf yang telah dilihat tadi. Baik, dari hasil diskusi tadi, silakan untuk menuliskan hasil yang diperoleh tersebut. Lalu dipresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Baik, terima kasih atas kelompok yang berani untuk presentasi. Selanjutnya, silakan untuk mengerjakan lembar evaluasi yang telah Ibu berikan. Tugas itu tugas mandiri. Terima kasih kepada kelompok yang berani untuk menyampaikan presentasinya tadi. Maka Ibu akan memberi sedikit penghargaan yang sederhana untuk kelompok yang berani tampil untuk presentasi. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.